Shalom. Iya, saudara, hari ini saya ingin kita sama-sama belajar firman Tuhan tentang bagaimana menjadi wanita yang kuat di dalam Tuhan. Tentunya kalau kita bicara tentang menjadi orang yang kuat, menjadi wanita yang kuat, ya itu berarti sudah berhasil melewati tantangan dan persoalan, katakan. Karena seorang pilot itu dikatakan pilot hebat karena dia berhasil mengatasi badai. Ya, kenapa seorang kapten nahkoda kapal disebut nahkoda hebat? Karena dia pernah menaklukkan badai di tengah gelombang yang besar. Dan bagaimana kita bisa disebut wanita yang kuat? Tentunya kalau kita juga menang atas persoalan. Tapi masalahnya orang Kristen itu tidak mau menghadapi yang namanya semua maunya hidupnya mulus. Ya, semua maunya hidupnya tenang, semua maunya damai. Padahal ikut Tuhan itu tidak ada yang mulus, nggak ada yang enak. Kita belajar di dalam Alkitab, semua tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka yang dimuliakan Tuhan, semua pasti mengalami proses, persoalan. Jadi mari kita katakan masalah itu biasa, tapi Tuhanku luar biasa. Yang namanya hidup itu pasti ada masalah. Makanya kalau orang datang, Bu Debbie, saya ini mengalami masalah, persoalan, tantangan, mau gak ada masalah. Saya doakan biar pulang ke rumah Bapak. Ya, di sana tempat yang tenang, tidak ada air mata, kata firman Tuhan. Begitu dia ngomong ini, jangan Bu, jangan Bu. Jadi mau tetap di dunia, mau Bu. Komplit satu paket dengan masalahnya, iya Bu. Ya, hidup ini adalah rangkaian masalah, saudara. Ya, kita sudah lurus-lurus gak ada masalah. Anak-anak membawa masalah. Ya, makanya saya bilang orang gak menikah katanya masalah. Lalu kita cari pendeta, doakan Bu biar saya bisa punya jodoh menikah. Saya bilang siap menikah karena orang menikah itu tambah. Ya apa ya? Ya kalau kita belum nikah kan saya sendiri masalah saya. Ya apapun ya sudah saya nggak ngikut-ngikutin orang lain. Tapi ketika saya memutuskan menikah berarti masalah suami saya menjadi masalah. Tambah masalah enggak? Kenapa nikah? Ya, begitu kan? Enggak ada orang nikah kita tanda tangan kontrak. Masalahmu, masalahku. Enggak ada. Ya, lalu sudah menikah enggak punya anak, datang lagi sama pendeta, doakan. Kenapa? Pengen punya? Saya bilang punya anak itu berarti tambah. Tapi tetap mau ya sudah didoakan punya satu anak berarti tambah masalah. Anaknya lahir 1, 2, 3 kalau orang dulu sampai 12. Jadi bayangkan masalahnya banyak karena banyak anak. Ya zaman dulu katanya banyak anak banyak rezeki. Zaman sekarang banyak anak banyak. Ya, tapi tetap banyak yang mau menikah. Setelah itu anak kita belum punya jodoh, kita lagi ribut. Sudah umur 27, 30, Bu Debbie doain. Kenapa? Anak saya tuh loh, belum nikah. Saya bilang kalau anakmu nikah, ibu tambah masalah loh. Karena ibu dapat mantu. Masalah mantu, masalah kita juga, bener gak? Ya kalau mantu kita bikin masalah emang kita gak susah hati? Susah, tapi ya tetap minta didoakan akhirnya dapat jodoh. Kalau dapat mantu baik, puji Tuhan haleluya 12 kali. Kalau dapat mantu yang gak bertobat, maka bertambahlah masalah di hidup kita. Lalu punya cucu, tambah masalah lagi. Apalagi oma-oma, dia itu lebih cinta cucunya daripada cinta anaknya. Iya Pak ya. Tapi inilah kehidupan, makanya yang namanya masalah itu biasa. Namanya juga orang hidup. Kalau sudah mati baru tidak ada masalah. Jadi jangan kehilangan sukacita, bersukacitalah. Selama kita ada di dalam Tuhan, masalah itu mendewasakan iman kita. Gak usah alay, baper, koper, bagasi. Ya, apa itu Bu? Baper bawa perasaan, koper korban perasaan, bagasi bahagia enggak, sedih iya. Saudara, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh dalam Alkitab. Saya baru pulang dari Israel.
ya beberapa hari yang lalu, dan di sana saya datang ke Silo ya. Di situ adalah pernah diletakkan tabut Allah 400 tahun dan Imam Eli menjadi imam di situ. Peristiwa di Silo, saudara ingat kisah tentang seorang wanita Hana, dia datang berdoa di Silo. Dan di sana akhirnya Tuhan mendengar doanya dan dia hamil. Lalu lahirnya Samuel di situ, dan Samuel dipakai Tuhan menjadi nabi, saudara. Nah, kita akan lihat bersama, yuk, 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel pasal yang pertama, judul perikopnya lahirnya Samuel ya. Saya baca ayat 1, saudara 2 dan seterusnya, kita baca bergantian. Saya berdoa kita mendapat pemahaman yang baru karena Roh Kudus akan menerjemahkan setiap firman ini bagi kita. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. 2. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Saudara, jadi saudara pada waktu itu dikatakan ada seorang laki-laki bernama Elkana. Saya membayangkan dia ini berjalan dari pegunungan Efraim, saudara. Ya, sampai ke Silo. Kalau kita melihat benar-benar peta dan lokasi di sana, ya kita datang di Silo, dan sekarang itu Israel sedang persiapan untuk pembangunan bait Allah, dan rencananya mereka akan bangun itu di Silo. Kita tahu bersama itu berarti tanda akhir zaman. Ya, dan saudara kita di sana saya melihat, ya saya bayangkan seorang laki-laki dari Ramataim Sofim pegunungan Efraim, dia berjalan ke rumah Tuhan di Silo. Saudara, pada zaman dulu orang Israel kalau mempersembahkan korban itu harus datang ke rumah Tuhan. Ya, yang ada tabut Allah, di situ mereka mempersembahkan korban. Jadi walaupun jauh mereka datang. Nah, dikatakan di sini Elkana itu punya 2 istri, yang satu bernama Hana, yang lain bernama Penina. Dari tahun ke tahun, setiap tahun dia datang mempersembahkan korban di Silo, saudara ya. Dan dikatakan di sana Imam Eli menjadi imam dan juga kedua anaknya Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, ayat 4, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab apa? Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi kasihan sekali. Seringkali kita bertanya, kenapa saya mandul, Bu? Kenapa saya begini? Alkitab berkata Tuhan menutup kandungannya. Sekarang kalau Tuhan yang sudah tutup, siapa yang bisa buka? Hanya Tuhan juga. Gak ada satupun. Kalau Tuhan yang tutup, mau berobat kemanapun, Tuhan yang tutup. Nggak ada satupun, ya. Makanya mari kita taruh harapan kita hanya kepada Tuhan, sebab Tuhan tuh sanggup bekerja. Saudara, bayangkan Hana itu istri tua, lalu suaminya kawin lagi karena Hana nggak bisa punya anak. Kalau cuma kawin lagi istrinya baik, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Ini kawin lagi dapat istri muda, dan ini istri muda dikatakan orang yang jahat. Setiap hari Alkitab berkata dia itu menyakiti hati Hana. Ya, selalu dia menyakiti hati Hana karena Tuhan sudah menutup kandungannya. Jadi kita bayangkan hari ini Hana ini punya masalah. Dia tidak kepengen masalah itu. Dia tidak mengundang masalah itu datang. Siapa sih yang kepengen nikah gak bisa punya anak? Dan pada zaman itu memang orang masih sedikit. Laki-laki kalau gak punya anak, maka dia bebas bisa menghamili pembantunya, bisa ambil gundiknya seperti Abraham. Akhirnya Sarah memberi gundiknya, pembantunya. Karena kalau pada zaman itu orang gak punya anak, hartanya mau diwariskan kemana dan dia gak punya keturunan. Ya, dan akhirnya dikatakan di sini Elkana mengambil Penina sebagai istri. Itu bukan salah Hana, karena Tuhan yang menutup kandungannya.
Dalam hidup ini tidak usah banyak tanya, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa dan kenapa? Aku tuh salah apa? Ya, ada banyak hal yang kita ini tidak salah, tapi jalani saja bersama Tuhan. Karena di balik semua masalah itu Tuhan pasti punya rencana. Ya, karena ikut Tuhan itu memang tidak enak. Ya, saudara, kalau engkau berkata ikut Yesus enak, berarti engkau belum sungguh-sungguh ikut Yesus. Ikut Yesus itu tidak enak. Kenapa? Kita harus menyalibkan daging ini. Dan itu sangat tidak enak. Bayangkan orang buat jahat sama kita, Tuhan bilang jangan balas. Doakan, mintakan berkat bagi dia. Enak begitu? No. Kalau saudara kita ini disuruh balas, lebih enak kita balas jahat. Orang bikin jahat, saya balas jahat, itu enak banget. Tapi orang berbuat jahat, kita suruh berbuat baik, suruh mendoakan dia, itu ndak enak. Iya apa ya? Mau balas ndak boleh loh. Itu saya berhak balas loh Tuhan. Tuhan bilang no. Di situ kita harus menyalibkan daging. Ikut Tuhan itu tidak enak. Saya nih kalau ditanya ikut Yesus enak? No. Ketika saya terima Yesus, hidup saya masuk dalam pergumulan yang berat. Lebih enak saya gak ikut Yesus. Karena itu Tuhan bilang memang jalan menuju kehidupan itu sempit dan tidak enak. Dan sedikit orang yang memilih untuk melaluinya. Tetapi jalan menuju kebinasaan itu lebar. Dan semua orang memilih jalan itu. Gak perlu salipin daging. Ikut aja, lu mau bersinah aja. Mau kepahitan aja. Tapi ikut Tuhan di jalan yang sempit. Kenapa Tuhan harus izinkan kita melewati hal-hal yang menyakitkan? Kita gak usah tanya salah saya apa Tuhan. Di dalam hidup ini ada yang namanya kehendak Tuhan. Dan untuk melakukan kehendak Tuhan itu pasti tidak enak. Makanya buang semua pemahaman kekristenan kita yang salah. Kita sudah terlalu banyak mendengar doktrin dari pengajaran-pengajaran yang salah. Ikut Yesus tuh enak, masalah selesai, utang lunas, rumah 1 jadi 3, mobil 1 jadi 5. Iklan semua yang ditawarkan. Tuhan mampu gak beri itu? Bisa kalau dia mau. Tapi itu bukan goal dan tujuan hidup kekristenan kita. Tujuan kita apa? Hidup ini dibaharui. Tujuan kita apa? Karakter kita diubahkan. Ya, kalau semua itu saudara, iblis juga bisa kasih. Saudara ke Gunung Kawi, bisa kaya enggak? Bisa. Tapi binasa kekal. Kenapa Tuhan harus mengizinkan? Waktu kita mulai masuk dalam kehendak Tuhan, maka hidup kita pasti tidak enak. Sebut siapa? Yusuf. Sebut siapa? Daud. Abraham. Ketika mereka semua dipanggil masuk di dalam panggilan Tuhan, maka mereka mulai merasa tidak nyaman. Yusuf di penjara, mau dibunuh keluarganya, dibuang jadi budak, difitnah. Kalau kita masuk dalam panggilan Tuhan, kita harus melewati semua itu. Makanya berhentilah bertanya. Kalau Hana mau bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa, dan kenapa? Pasti gak ada jawabannya. Bagian kita taat, jalani saja. Dikatakan di sana, ya, madunya itu selalu menyakiti hatinya. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ya, itulah perempuan, kalau ada masalah pasti nangis. Tidak apa-apa ibu-ibu, banyak-banyak nangis itu tidak dosa. Kenapa? Manusia itu dibutuhkan, Tuhan menciptakan kita, diberi satu sarana untuk menyalurkan emosi. Salah satunya lewat menangis. Justru kalau engkau tidak pernah menangis itu bahaya. Waktu kita menangis ya, itu buang racun juga lewat air mata, hormon stres itu ya keluar untuk menenangkan. Enggak apa-apa, nangis saja. Ya, dan dikatakan di situ Hana tidak mau makan. Ya, memang biasanya orang kalau ada masalah nangis, enggak mau makan, berpengaruh, tapi jangan diterus-terusin. Nanti kurus loh. Ya. Lalu dikatakan di sana, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Ini juga laki-laki kadang-kadang begitu. Ya, dia itu tahu dia yang bawa masalah. Ya, dia kawin lagi. Mana ada wanita yang mau dimadu? Benar nggak saudara?
Ya, lalu ketika istri mudanya kan pasti juga dia tahu ya. Istri mudanya selalu loh dibilang menyakiti Hana. Dia tanya kepada istrinya, kenapa kamu tidak mau makan? Dia sambung lagi, mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pret. Kalau memang begitu, kenapa lu kawin lagi? Ya, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada anak-anak? Ya, tapi itulah laki-laki. Sudah dari sononya. Maunya dimengerti. Tapi tidak pernah mau curcol nih. Ya. Iya saudara, dia bisa ngomong begitu sama istrinya. Padahal yang bawa masalah itu dia. Bawa Penina masuk dalam rumahnya Hana. Sehingga Hana harus menanggung kepedihan hati. Coba kalau dia setia, say, walaupun kamu gak punya anak, aku tetap mengasihimu. Yang penting kamu bagiku, bukan anak kok. Kita menyatu, kita belahan jiwa. Ya, lalu berdoa bersama kan bisa dapat anak. Tapi dasar laki-laki, ya maunya ngikuti, maunya sendiri. Udah gitu istrinya tertekan, dia ngomong, kenapa engkau menangis? Ya, makanya ibu-ibu jangan minta dimengerti sama suami. Kalau kita minta dimengerti sama suami maka sakit hati. Karena wanita dan perempuan itu wanita dan laki-laki itu berbeda. Laki-laki itu selalu pakai logikanya. Nah, perempuan itu pakai perasaan. Logika dan perasaan gak bakal ketemu. Makanya kalau kita ribut sama suami, lalu kita bilang, kamu tuh gak ngerti perasaanku. Memang dia tidak bakalan ngerti. Karena dia pakai, kalau kita nangis, kamu gak ngerti perasaanku. Dia bilang, wes pakai logika aja, gini deh. Tadi itu kan masalahnya begini. Kapan mau ketemu? Kadang perempuan udah tahu memang masalahnya itu, tapi mbok kamu tuh ngerti aku. Nah ini, makanya tidak pernah bisa ketemu saudara. Ya beda memang, laki-laki itu kalau ada masalah dia pikir, pakai pikirannya, pakai otaknya. Padahal ya menurut survei ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada otak perempuan. Tapi laki-laki itu otaknya dipakai terus, makanya memorinya full. Yang paling banyak kena stroke itu bapak-bapak daripada ibu-ibu. Sebaliknya perempuan itu ukuran otaknya gede. Tapi saya nggak tahu, mungkin jarang dipakai. Makanya ya longgar. Kenapa saudara? Karena perempuan lebih banyak pakai perasaan. Dia ada masalah, nangis dia. Dia nggak banyak mikir. Ada masalah, nangis. Udah terlampiaskan emosinya. Udah plong. Ada masalah, dia curhat ke temennya. Say, iya kenapa say? Ya, aku tuh ada masalah sama suami. Gimana? Dia cerita ketik panjang. Waktu dia ketik di WA itu emosinya sudah tersalur. Kamu tahu nggak suamiku gini. Temennya itu padahal nggak baca, bahkan udah males baca. Karena sering banget dia curhat. Temennya cuma balas gini, doa ya say. Dia udah plong saudara. Nggak dibaca padahal, cuma dibalas doa ya. Dia udah plong. Itulah perbedaannya laki-laki dan perempuan. Makanya jangan minta untuk dimengerti. Ya, di mana-mana perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Makanya firman Tuhan berkata kita diciptakan sebagai penolong. Perhatikan, mereka ini setiap tahun bolak-balik. Setiap tahun mesti dia diejek sama Penina. Tetapi selama ini dia cuma nangis dan tidak mau makan. Dikatakan pada satu kali, ya, dalam satu kali ketika tahun berikutnya mereka datang, Hana memutuskan, dia tidak mau nangis dan tidak mau makan lagi. Dia memutuskan pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan. Sambil menangis terseduh-seduh. Jangan cuma menangis. Tapi datanglah di kaki Tuhan. Masuk ke bait Allah. Datang ke dalam hadirat Tuhan.
menangis di dalam hadirat Tuhan. Sambil menangis terseduh-seduh dengan hati yang pedih, ia berdoa. Saudara, apapun pergumulan yang engkau alami, duduk di kaki Tuhan. Engkau mau nangis terseduh-seduh, engkau mau teriak, pastikan itu di kaki Tuhan. Karena tidak ada satupun air matamu yang tertumpah, itu akan menjadi sia-sia di dalam hadirat Tuhan. Jadi hari ini boleh nangis, tapi nangisnya di dalam hadirat Tuhan. Jangan nangis yang gak penting. Jangan nangis sama mertua, jangan nangis sama orang tuamu, jangan nangis kepada anakmu, percuma. Nangis di dalam hadirat Tuhan. Karena di sana Alkitab berkata, setiap air matamu yang jatuh itu ditampung di dalam kirbat Tuhan. Ditampung semuanya, dia nangis terseduh-seduh di kaki Tuhan, dia berdoa. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati ya mulut perempuan itu. Dia terus berdoa, Tuhan ingatlah padaku, Tuhan ingat sengsaraku, beri padaku seorang anak Tuhan. Ya, nggak usah doa itu, kita belajar dari Hana, berdoa itu fokus ya pada satu titik aja. Dia tidak bilang, Tuhan hukum Penina itu biar dia kepleset lalu dia patah kaki. Enggak. Ya, kalau doa pastikan fokus ke satu titik sesuai kehendak Tuhan. Nggak usah bercabang-cabang. Ya, minta yang benar. Dia bilang kalau engkau memperhatikan hambaku, tidak melupakan aku Tuhan. Beri aku seorang anak laki-laki, aku akan beri anak itu bagimu seumur hidupnya. Lalu Eli mengamat-amati perempuan itu yang terus-menerus berdoa. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ya, jadi dia berdoa, ya saudara, sambil nangis. Itu benar-benar kata hati. Makanya kalau kita itu ada pergumulan, tidak usah bersuara. Sebab Tuhan mengerti isi hatimu. Apalagi curhat sana curhat sini. Ya, ngomong sana ngomong sini, yang ada masalah tambah masalah. Ya, kita ceritanya A, sampai di sana sudah jadi Z. Kenapa? Kita ceritanya ubi, sampai sana jadi kolak. Ditambah bumbu. Kita cuma cerita ubi loh. Bisa-bisanya sampai sana jadi kolak. Udah ada gula jawanya, santannya, garamnya, pandannya. Itu kan sudah lain. Ya, kita cerita satu sama orang. Bisa jadi berkembang. Jadi tidak ada guna. Biar persoalan kita tahu sama Tuhan. Belajar jadi orang itu, saya ini gak pernah curhat. Teman curhat saya suami saya sama Tuhan. Ketika saya juga menghadapi mungkin dulu ya persoalan dengan suami, saya gak pernah curhat ke mama saya, mami saya. Saya tidak mau. Biarlah kita dengan Tuhan. Setiap orang itu punya masalah. Tapi biar kita curhat sama Tuhan. Eli tidak mendengar suaranya, dia cuma nangis sambil mulutnya bergerak-gerak. Dipikir mabok. Ya, artinya apa saudara? Pendeta pun seringkali gak ngerti kita. Ya, amin apa amin. Makanya Eli ini, Hana sudah pedih hati, berdoa. Dia datang, dia bilang begini. Lalu Eli berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu itu. Coba, sudah hati pedih, disakiti oleh Penina, datang berdoa ke rumah Tuhan, sama pendeta dibilang perempuan. Kepahitan gak? Ya, jangan kepahitan. Di sini kita melihat pendeta juga dia tidak sempurna, kadang salah. Ya, malah orang bayangkan datang sudah banyak masalah ke gereja dipikir perempuan mabuk. Ya, makanya saya selalu bilang jangan cari pendeta, cari Tuhan. Tidak ada pendeta hebat, yang ada Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Berhenti cari manusia, cari Tuhan.
Makanya di dalam pengajaran saya selalu bilang jangan titip doa. Nggak ada orang titip-titip doa. Berangkat ke Israel, Bu, saya titip doa ya. Saya tanya titip doa di mana? Kan ibu mau ke Israel, tolong tulis di kertas, taruh di tembok ratapan. Saya bilang, kamu tahu yang berdoa di tembok ratapan itu Yahudi. Saya bukan orang Yahudi. Ya, kenapa mereka berdoa di tembok ratapan? Meminta Mesias datang karena mereka tidak percaya Yesus. Lalu ngapain ikut-ikut berdoa di tembok ratapan? Saya bilang, kamu mau doamu dijawab? Iya Bu, gimana? Masuk ke kamarmu, tutup pintu. Itu yang Yesus bilang. Berdoa di kamarmu karena Tuhan ada di kamarmu. Tuhan bukan ada di Israel. Tuhan ada di kamarmu. Oh begitu ya Bu Debbie? Iya, jadi dilarang titip doa. Enak aja, ini pemahaman-pemahaman yang sesat dari orang Kristen. Ya, Yesus ketika dia disalib, wanita-wanita Yerusalem menangis buat Yesus. Yesus lewat ngomong apa? Jangan tangisi aku, tangisi dirimu dan keluargamu. Jangan kau titip doa. Pendeta tidak menangis bagi keluargamu, saya mau bilang. No. Siapa yang bisa mendapat hati Tuhan? Engkau yang menangis buat keluargamu. Tangisi suamimu, tangisi anak-anakmu. Jangan kau titip doa sama pendeta. Saya mau bilang ya, tidak ada pendeta yang hebat. Yang ada tuh Tuhan yang hebat. Datang dengan sikap hati yang benar kepada Tuhan. Ini cerita di sini, Eli menyangka Hana mabuk. Orang lagi di rumah Tuhan, berdoa mulut komat kamit. Bukannya dia datang tumpang tangan dalam nama Yesus malah. Jangan mabuk di sini. Udah siang juga lu masih mabuk. Itu kalau Hana kepahitan tambah pahit, dia sudah berhenti ikut-ikut Tuhan. Tapi no saudara. Itu tadi saya bilang curhat sama Tuhan. Mulai sekarang berhenti curhat sama anak. Berhenti curhat sama orang lain. Tapi curhat sama Tuhan. Kasihan saudara kalau engkau curhat sama anak. Anak itu sudah punya bebannya sendiri. Jangan engkau curhatin masalah rumah tanggamu lagi sama anak. Ya doakan saudara. Ya orang itu kalau banyak masalah gak datang sama Tuhan, maka mukanya muram. Tapi waktu engkau curhat sama Tuhan, engkau nangis, engkau curahkan semua perasaanmu sama Tuhan, engkau keluar mukamu berseri-seri, katakan. Kalau sudah berseri-seri gak usah botox, gak usah pakai benang, tarik kanan, tarik kiri, pakai kawat, pakai kabel. Ya, udah kayak begini aja, biasa aja, yang penting banyak doa di hadirat Tuhan. Pasti mukanya berseri-seri. Ya, tapi kalau orang itu banyak masalah, gak pernah curhat sama Tuhan, ya murah mukanya kata firman Tuhan, biar mau perawatan di mana juga tidak menarik, saudara ya. Dikatakan di sana, akhirnya saudara ya dia mau makan, lalu maka setahun kemudian keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan, kemudian pulang mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya karena dia sudah berdoa. Tadinya nangis terus, tiap tahun-tahun datang cuma nangis tok nggak makan, nangis tok nggak makan, nggak nangis tok mogok makan. Dia pikir suaminya ngerti, nggak dapat apa-apa, malah sakit hati. Tapi satu kali dia datang, dia masuk ke bait Allah, dia curahkan isi hatinya. Tuhan bilang, ingatkanlah aku, mari kita berperkara. Amin saudara. Ingatkan Tuhan tentang anakmu yang belum bertobat. Ingatkan Tuhan akan suamimu yang belum bertobat. Ingatkan Tuhan akan keluarga besarmu yang belum bertobat. Ingatkan Tuhan, aku mengalami masalah dalam keuangan Tuhan. Tuhan bilang, ingatkanlah aku. Marilah kita berperkara. Bukan Tuhan lupa, tapi dia mau tunggu engkau datang untuk melipatkan dia dalam setiap masalahmu. Dia sedang menunggu engkau berkata, Tuhan ingat aku Tuhan. Itu adalah sebuah tanda kerendahan hati. Kita datang tersungkur di kaki Tuhan dan mengaku bahwa hanya Dia yang sanggup menyelesaikan setiap perkara di hidup kita. Itu. Lalu ketika dia bersetubuh, ingatlah Tuhan kepadanya. Sudah bertahun-tahun seperti itu, gak pernah doa ini Hana. Tapi ketika dia berdoa, ingatlah Tuhan kepadanya. Dan Alkitab berkata,
Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Dan Alkitab berkata, Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya lagi. Tahun depan sudah melahirkan, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti setelah anak ini cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Tahun itu Hana gak ikut. Kenapa? Samuel masih bayi. Dia bilang, kalau anak ini sudah cerai susu, aku akan datang mengantarkan anak ini kepada Tuhan. Waktu saya ada di Silo, saya merenungkan kisah ini, saudara. Yang saya dapat dari Tuhan di situ tentang apa? Saya bukan dapat mujizat tentang Hana itu hamil. Tapi di situ Roh Kudus berbicara kepada saya. Di sini, di Silo, ada seorang wanita yang datang menyerahkan hak penuh yang dia miliki di dalam hidupnya itu kepada Tuhan. Saya bilang sama suami saya, kamu bayangkan Hana itu lama gak punya anak. Dia menderita karena tidak punya anak. Waktu Tuhan kasih anak itu pasti dia sayang luar biasa. Ini anak yang saya tunggu, ini anak mujizat. Dia beri susu anak itu, dia timang anak itu. Setelah anak itu beranjak mulai jadi anak-anak, dia cinta gak sama anak itu? Pasti dia sangat mengasihi anak itu. Tapi dia sudah bernasar untuk menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Di Silo kemarin saya belajar tentang satu hal. Seringkali bagi kita gampang meminta sesuatu kepada Tuhan. Tapi bagaimana ketika tiba saatnya Tuhan minta sesuatu yang bagi kita itu berharga. Apakah kita mau memberi? Di tempat itu kemarin saya belajar bukan tentang mujizat Hana hamil. Tetapi tentang bagaimana penyerahan hak kepada Tuhan. Itu tidak mudah. Saya sampai bilang kepada suami saya gini, kalau saya jadi Hana, mending saya tidak usah hamil. Daripada saya minta hamil, dan itu anak masih kecil, saya harus antar dia ke bait Allah, ke rumah Tuhan. Buat apa? Itu menyakitkan, itu lebih menyakitkan. Lebih baik kita gak pernah memiliki daripada kita memiliki dan kita lagi sayang. Lalu harus kita beri buat Tuhan. Penyerahan hak. Seringkali kita harus belajar menyerahkan hak ketika kita disakiti, ketika kita difitnah, ketika kita sudah belajar memberi yang terbaik, lalu kita dihianati. Disitulah saudara yang Tuhan lihat hati kita. Bagi manusia gampang ketika engkau tidak punya, engkau minta Tuhan beri, itu mujizat, engkau senang. Tetapi ketika engkau punya sesuatu yang berharga dan Tuhan minta itu daripadamu, apakah kita mau sampai di situ menyerahkan itu? Hari ini ketika Tuhan minta kepahitanmu, buang segala itu. Tuhan suruh engkau melepaskan pengampunan. Lalu engkau berkata, itu hak saya Tuhan untuk membenci orang itu. Dia terlalu menyakiti saya. Tuhan bilang, no, serahkan hak itu kepadaku. Waktu engkau disakiti, apakah kita rela saudara? Itu tidak mudah. Lalu dikatakan suaminya, kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapinya anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Dia masih 1 tahun apa 1,5 tahun. Memang masih kecil. Tapi di situ kita belajar untuk menyerahkan hak. Saudara, hidup ini bukan cuma soal bagaimana kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi hidup ini soal kita bagaimana belajar menyerahkan hak-hak hidup kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan minta satu saat uangmu untuk engkau boleh berkorban, untuk memberi yang terbaik, apakah engkau sanggup? Apa engkau bilang, ini lebih baik saya buat beli tas LV daripada saya kasih. Ya saudara, kita harus lebih taat kepada Tuhan. Dan saya bersyukur, ya sampai hari ini saya berdoa Tuhan jagai hidup saya.
Buat saya sampai hari ini saya belum berani beli tas 30 juta. Belum berani, saudara. Tapi puji Tuhan di tengah masa pandemi kami membangun puluhan gereja di desa-desa. Dan itu saudara ratusan juta. Tapi saya mau dan saya belajar terus Tuhan bahwa kami ini untuk semakin dan semakin ya rela dibentuk. Ya kalau orang kasih ya puji Tuhan saya pakai. Tapi untuk saya beli saya belum berani. Sampai hari ini ya tapi saya bersyukur Tuhan beri saya hati. Ya, yang lebih daripada itu, mari kita belajar. Hidup ini bukan hanya soal mengejar apa yang kita mau, tapi kita harus mengejar apa yang Tuhan mau. Dan seringkali melakukan apa yang Tuhan mau itu sakit, tidak enak. Tapi kalau engkau mau jadi wanita hebat dan kuat, engkau harus bisa sampai ke titik ini. Kita belajar saudara dari Hana hari ini untuk menyerahkan hak hidup kita. Ya bukan soal pinternya kita nyanyi, tetapi bagaimana kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama.